Diklaim memiliki suara yang kuat di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa kembali disebut-sebut sebagai kandidat kuat bakal cawapres Ganjar maupun Prabowo. Lalu kemana Khofifah akan berlabuh? Selengkapnya kami bahas usai jeda. Inovasinya juara. Mantapnya juara. Rasanya juara. Nyalakan generasi juara. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Inovasinya juara. Mantapnya juara. Rasanya juara. Nyalakan generasi juara. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa, gurih kelapanya asli. 맛있어. 로마 kelapa, 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Betul, saya pilih Roma kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Enaknya gue, mutlak, ikonik, rasa sama. Flash, berasa pas ngeklik. Ultraman, halus yang mantap. Pilihan gue gak bisa dikompromi. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Jangan asal nubruk. Yang nggak asal nubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wingstream. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. 수고했어요. 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Roma kelapa, gurih kelapanya asli. 맛있어. 로마 kelapa, 비스킷 nomor 1 untuk ibu nomor 1. Betul, saya pilih Roma kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang garam filter internasional. Jangan asal nubruk. Yang nggak asal nubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wingstream. Aku pria yang memilih hanya yang terbaik. Dengan karakter yang berkelas. Kenalkan aku, pria punya selera. Gudang garam filter internasional. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, dinilai memiliki suara yang kuat di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa kembali disebut-sebut sebagai kandidat kuat bakal cawapres untuk mendampingi tidak hanya satu, tapi dua baca pres yang hingga kini belum memiliki pendamping, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kian menguat disebut-sebut sebagai bakal cawapres bagi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto yang hingga kini belum menentukan pilihan pendamping di pemilu 2024. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Kediri, Gus Kautsar bahkan menyebut Khofifah sebagai salah satu di antara dua nama bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo. Usai hadir dalam acara silaturahmi Prabowo dengan sejumlah kiai Jawa Timur, Gus Kautsar memberi sinyal nama Khofifah Indar Parawansa muncul. Meski masih menunggu restu dari Joko Widodo dan para kiai. Ya, beliau jelaskan salah satu nama dari beberapa calon wakil presiden yang akan beliau ajak. Itu tapi pasti akan menunggu restu dari Bapak Jokowi dan Pak Kiai. Kayaknya begitu. Tak hanya kubu Prabowo, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga menyebut PDI Perjuangan memang mempertimbangkan sang Gubernur Jawa Timur untuk mendampingi Ganjar. Tidak hanya Khofifah, tapi juga Menko Polhukam Mahfud MD karena keduanya diklaim memiliki suara yang kuat di Jawa Timur. Ya apapun kan Pak Mahfud dan Mbak Khofifah itu memang dari Jawa Timur kan, jadi memang mempunyai ceruk suara masing-masing. Ya itu juga menjadi pertimbangan dan tentu saja calon presiden yang ada mempertimbangkan hal tersebut, termasuk PDI Perjuangan. Yang jelas, baik PDIP maupun koalisi partai pengusung bakal capres dikejar waktu untuk menimbang dan memutuskan siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Mengingat jadwal pendaftaran peserta Pilpres kurang 1 bulan lagi, yakni tanggal 19 hingga 25 Oktober 2023. Tim Liputan, Kompas TV. Jadi kira-kira kemana pilihan Khofifah akan berlabuh? Apakah menjadi bacawa pres Ganjar, Prabowo, atau justru bukan keduanya? Kita akan membahasnya bersama Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik. Selamat malam, Mas Burhan. Malam. Mas Burhan, ini kan kita semua deg-degan ya, menunggu semakin dekat waktu pendaftaran, tapi yang dua ini belum juga punya pendamping. Tapi saya ingin mengutip ucapannya Gus Kautsar terlebih dahulu. Katanya kan dari dua nama kuat bacawa pres Prabowo, salah satunya adalah Khofifah, hanya tinggal menunggu restunya Jokowi. Anda menilainya bagaimana? Kalau benar nih Khofifah akan menjadi bacawa presnya, berarti atas arahan, izin, restunya Jokowi? Ya, saya sendiri tidak tahu persis ya apakah betul klaim Gus Kautsar. Kalau betul berarti mengkonfirmasi banyak elit politik yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi punya taji yang luar biasa dalam menentukan peta 2024. Jadi bukan sekedar approval ratingnya yang tinggi, tapi juga menentukan dalam mengutak-ngatik capres-cawapres yang direstui oleh beliau. Tapi paling tidak kalau misalnya itu benar, itu menunjukkan sekali lagi betapa kuatnya peran Presiden Jokowi dalam menentukan peta elektoral 2024. Tapi kalau di luar kemampuan utak-atiknya Jokowi kan tentu masing-masing koalisi, masing-masing partai, masing-masing baca pres ini kan punya pertimbangan sendiri. Antara Prabowo dan Ganjar, menurut Anda mana yang paling mungkin untuk meminang Khofifah? Nah, kalau ditanya kepada publik, saya mudah sekali menjawabnya. Jadi kalau ditanya kepada publik, sebenarnya Khofifah elektabilitasnya masih rendah. Beliau sangat kuat di mata elit, terutama pendukung NU, ya. Tetapi kalau ditanya kepada publik, cawapres yang dianggap paling pantas mendampingi Ganjar Pranowo itu ya antara Ridwan Kamil dan Erick Thohir. Sementara cawapres yang menurut publik dianggap pantas mendampingi Mahfud ya? Bukan juga, Mahfud ada di peringkat ketiga. Yang dianggap mendampingi Prabowo Subianto itu Erick Thohir unggul jauh, baru kemudian Gibran. Tapi lagi-lagi kan mengapa Khofifah muncul di kalangan elit itu pertimbangannya Jawa Timur dan NU. Meskipun NU kan luas ya, bukan semata-mata yang aktif di struktur, tetapi kalau ditanya kepada publik, siapa orang Islam yang merasa dekat dengan NU itu kan ada 45%. Dan pemilih NU tidak seluruhnya, bahkan sebagian besar tidak memilih Khofifah per hari ini. Dugaan saya karena Mbak Khofifah belum bekerja secara politik ya. Jadi beliau belum punya tim yang solid, yang secara sistematik menaikkan atau meningkatkan elektabilitasnya. Makanya elektabilitasnya itu ada di papan klasemen kedua, gitu ya.
papan klasemen pertama itu ya Ridwan Kamil, Erik, dan Sandi. Jadi apakah kemudian elit politik memilih Hovifah karena pertimbangan satu adalah Gubernur Jawa Timur menentukan secara elektoral, kemudian juga pertimbangan beliau Ketua Muslimat NU, itu berdasarkan potensi elektabilitas, bukan elektabilitas hari ini. Baru potensi begitu ya. Jadi sebenarnya ini juga bisa menjadi salah satu saya bilang penghalang atau pemberat karena nama Khofifah tidak juga muncul secara jelas begitu ya. Belum manifest elektabilitasnya, baru potensi. Nah, apakah itu bisa diwujudkan atau tidak? Mungkin sangat tergantung oleh elit. Karena yang menentukan jadi tidaknya capres-cawapres kan sebenarnya bukan publik ya. Jadi survei itu kan hanya salah satu referensi. Ya. Sementara yang punya stempel, yang punya kewenangan untuk menetapkan cawapres termasuk capres ya elit politik. Nah mungkin saja Mbak Hovifah dipilih meskipun elektabilitasnya belum tinggi. Tapi bisa tidak kemudian kalau mencoba untuk membandingkan begitu antara partai politik pengusung Ganjar dengan pertimbangan Prabowo sendiri, menurut Anda siapa yang paling mungkin untuk menentukan Khofifah sebagai pendamping mereka dengan segala pertimbangan yang Anda sebutkan tadi, masih potensi, belum bisa dimanifestasi walaupun tetap ada modal yang oke lah bisa dipertimbangkan? Sebenarnya dua-duanya merasa perlu ya Hovifah, tetapi kalau dari sisi elektoral sebenarnya Pak Prabowo lebih memerlukan. Pak Prabowo lebih memerlukan Khofifah? Secara elektoral ya, lagi-lagi secara elektoral. Pertama, pertimbangan bahwa Jawa Timur Pak Prabowo kalah 2 kali di Pilpres sebelumnya. Yang kedua, bagaimanapun Mbak Hovifah itu adalah Ketua Muslimat NU. Jadi ada struktur NU yang beliau pegang. Ya. Erik sendiri juga masuk anggota kehormatan Banser NU, tetapi mungkin dari sisi pengabdian di NU, Hovifah lebih lama. Yang ketiga, Hovifah perempuan. Ya. Jadi dari sisi itu, Pak Prabowo mungkin saja secara elektoral lebih memerlukan Hovifah, tapi lagi-lagi kalau ditanya kepada hasil survei per hari ini, itu elektabilitas Mbak Hovifah masih kecil. Jadi bahkan di kalangan pendukung NU sekalipun, itu beliau belum punya banyak daya tarik elektoral ya. Karena lagi-lagi mungkin belum banyak gebrakan atau manuver ya, atau pencitraan yang dilakukan oleh Mbak Hovifah. Tapi lagi-lagi ini kan keputusan elit ya, bukan keputusan warga atau pemilih biasa di bawah. Gitu. Jadi saya sih tidak kaget kalau misalnya Mbak Hovifah dipinang oleh salah satu capres, mungkin pertimbangannya adalah beliau punya potensi elektabilitas. Meskipun secara manifest belum terlihat ya. Bukan hanya survei indikator, hampir semua. Cek aja survei Litbang Kompas. Mbak Hovifah elektabilitasnya juga kecil sebagai cawapres per hari ini. Ya, apalagi kalau kemudian Caimin sendiri yang sudah katanya pasti akan daftar tanggal 19 Oktober begitu ya. Ini juga kemudian akan menjadi pertimbangan tersendiri. Anda juga melihat bahwa ini pertimbangan juga belum bisa memastikan bahwa Khofifah akan memberikan booster elektoral untuk baik Ganjar maupun juga Prabowo? Itu yang menjelaskan kenapa Khofifah muncul meskipun elektabilitasnya masih rendah. Yaitu nama Muhaimin Iskandar yang sudah dipinang oleh Anies Baswedan. Jadi kalau misalnya Muhaimin tidak muncul sebagai cawapres, dugaan saya daya tarik cawapres yang berlatar belakang NU juga turun. Tetapi karena segmen pemilih NU ini besar dan per hari ini cawapres yang jelas berdarah NU itu adalah Muhaimin Iskandar, maka muncul nama cawapres seperti Hovifah yang dianggap bisa menandingi Muhaimin Iskandar. Lagi-lagi ini pertimbangan di level elit ya. Kalau ditanya kepada publik, ya mereka pemilih NU luas klasifikasinya, kategorisasinya, dan mereka mungkin tidak memilih berdasarkan semata-mata karena darah NU. NU 45% pemilih Muslim merasa dekat dengan NU, tetapi cawapres yang mereka pilih itu sebagian besar milihnya ke Ridwan sama Erick Thohir. Sementara Hovifah masih kecil. Jadi lagi-lagi ini aspirasi elit politik maupun elit agama. Jadi yang kita tanya, yang kita lihat tadi misalnya banyak kiai yang
memunculkan nama Hovifah itu kan aspirasi elit agama. Jangan lupa 2004 banyak tokoh NU maju semuanya kalah. Misalnya Ki Hasyim Muzadi ketua PBNU mendampingi Ibu Mega kalah. Adiknya Gus Dur Salahuddin Wahid mendampingi Pak Wiranto kalah. Artinya kemudian tidak ada kemudian tokoh ini yang benar-benar bisa dianggap memastikan suaranya mengagum semuanya begitu ya. Tapi begini. Oke, boleh silakan Mas. Bentar aja. Kalau misalnya 3 cawapres punya darah NU, jangan-jangan capres-cawapres yang tidak berdarah NU tetapi punya daya tarik secara elektoral ke warga NU yang menang. Siapa pemenang Pilpres 2004? SBY dan JK. Termasuk di Jawa Timur, wilayah yang dianggap ke NU-nya paling tinggi. Nah, jadi poin saya, kenapa demikian? Mungkin saja karena pemilih NU-nya terpecah. Karena saat itu muncul Hasyim Muzadi, Salahuddin Wahid, Hamzahas. Jadi pertimbangan perang NU, paling NU di sini itu bisa buyar tuh kalau misalnya semuanya memunculkan cawapres NU, jangan-jangan pemilih NU terpecah. Justru berbalik begitu ya? Dan karenanya kemudian pemilih mencari capres-cawapres lain di luar dari benar-benar terpecah. Tapi begini, ini terakhir pertanyaan dari saya, Mas Burhan. Kalau misalnya ada di tangan Khofifah keputusannya begitu, kalau Khofifah bisa menentukan, menurut Anda kemana kedekatan emosional Khofifah? Apakah Ganjar kepada Ganjar atau kepada Prabowo? Ini pertanyaannya harusnya ditanyakan ke Khofifah, bukan ke saya. Menurut saya Anda? tidak tahu. Saya tidak tahu ya. Dugaan saya sih beliau happy-happy saja, baik ke Pak Prabowo atau ke Ganjar. Jadi menurut saya beliau dalam posisi di Pinang, ya, kalau misalnya di Pinang sama Anies, Mbak Hovifah sudah jelas menolak. Tapi kalau yang meminang Prabowo atau Ganjar Pranowo, dugaan saya beliau nggak ada masalah di antara keduanya itu. Berarti mungkin benar tadi dugaan tunggu restu dari Jokowi begitu ya? Alam, saya tidak bisa mengakses kamar belakang. Baik. Terima kasih Mas Burhan sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik sudah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam Mas. Informasi lain kami